Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Damesa Putri dengan NIM 23051450183. Pada UAS Bisnis Intelijen kali ini, saya melakukan analisis dan prediksi penjualan produk dari dataset Tokopedia menggunakan metode Multiple Linear Regression. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan produk serta memprediksi jumlah produk yang berpotensi terjual berdasarkan data harga, diskon, rating, dan jumlah ulasan. Adapun hasil analisis ini saya visualisasikan dalam bentuk dashboard Tableau yang bisa langsung digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Langsung saja dari hasil prediksinya. Di sini saya sudah memasukkan data source berupa Tokopedia Tableau Dashboard. Di sini terdapat beberapa field, yaitu terdapat 20 field dan 29.519 baris. Adapun fieldnya yaitu sebagai berikut, terdapat pada layar. Adapun dashboard utama saya yaitu terdiri dari 5 sheet yang akan saya jelaskan. Kita mulai dari sheet pertama, yaitu top 10 produk dengan prediksi penjualan tertinggi menggunakan multiple linear regression. Dari data sort yang tadi dimasukkan, di sini model saya memprediksi bahwa produk tempelan Magic Hook atau tempel ajaib ini adalah produk dengan prediksi terjual tertinggi, yaitu sekitar 9.167 unit. Diikuti oleh sepatu wanita wedges di angka 7.189 unit. Dan diikuti juga dengan wallpaper dinding, hijab Paris jadul, tas wanita, miso klip hiasan kepala, tinwell gelas puding, kacamata anti radiasi, deodoran untuk tubuh, juga ada yang ke-10 yaitu parfum. Dari sini, berdasarkan karakteristik produk, yaitu harga, diskon, rating, dan jumlah ulasan, model memprediksi produk-produk ini punya potensi penjualan paling tinggi di antara semua produk dalam dataset. Selanjutnya ada sheet aktual versus predicted. Di sini, saya ingin membandingkan nilai aktual penjualan dengan hasil prediksi model untuk melihat seberapa baik performa model yang telah dibuat. Adapun saya melakukan drag terjual 6 ke kolom, juga mendrag predicted terjual ke rows, di mana kolom terjual NUM ini digunakan sebagai nilai aktual penjualan, sedangkan predicted terjual merupakan hasil prediksi dari model multiple linear regression. Dengan menempatkan kedua variabel ini pada sumbu yang berbeda, kita dapat melihat hubungan antara data aktual dan hasil prediksi. Adapun hasil visualisasi ini, saya menggunakan Scarlet Plot karena visualisasi ini paling sesuai untuk membandingkan dua variabel numerik dan melihat hubungan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Adapun untuk detail produk, saya mendrag nama produk ke bagian detail dan untuk saya mendrag nama produk ke bagian detail agar setiap titik pada grafik mewakili satu produk yang berbeda. Misalnya di sini ada produk ID kartu casing atau case ID card ini. Adapun di yang lain ada sandal wanita. Jadi saya menambahkan nama produk ke detail ini untuk agar setiap titik pada grafik mewakili satu produk yang berbeda. Juga saya mendrag kategori produk ke bagian color sehingga lebih mudah melihat karakteristik masing-masing kategori produk. Adapun hasil visualisasi ini tadi yang membandingkan jumlah produk terjual dan hasil prediksi model multiple linear regression yang dimana setiap titik mewakili satu produk. Adapun sumbu horizontal ini menunjukkan jumlah ulasan yang dimiliki produk, sedangkan sumbu vertikal ini menunjukkan hasil prediksi model. Dari visualisasi ini, terlihat bahwa sebagian besar produk memiliki penjualan yang relatif rendah, sementara hanya sebagian kecil produk yang memiliki penjualan yang sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa data marketplace memiliki distribusi yang tidak merata, yang merupakan karakteristik umum pada platform e-commerce seperti Tokopedia. Selanjutnya ada sheet pengaruh rating. Sumbu X adalah rating produk dan sumbu Y adalah rata-rata prediksi terjual. Kita bisa lihat
pola yang jelas. Produk dengan rating tinggi di atas 4,5 itu cenderung memiliki prediksi penjualan yang lebih tinggi. Ini mengkonfirmasi bahwa kepuasan pelanggan adalah faktor kunci dalam mendorong penjualan. Adapun bubble yang besar di area rating tinggi ini menunjukkan produk-produk tersebut juga punya banyak ulasan dan memiliki kombinasi rating tinggi dan ulasan yang banyak adalah formula terkuat untuk mendapatkan penjualan yang tinggi. Selanjutnya ada shade pengaruh harga. Pengaruh harga ini memiliki sumbu X yaitu rata-rata harga dan sumbu Y yaitu rata-rata prediksi terjual. Polanya sangat jelas, semakin tinggi harga, semakin rendah prediksi terjualnya. Produk dengan harga di bawah 200.000 mendominasi prediksi penjualan tertinggi. Ini langsung menjadi dasar rekomendasi bisnis bahwa untuk pemula yang baru memasuki Tokopedia, segmen harga 50-200 ribu rupiah adalah zona paling optimal untuk memaksimalkan volume penjualan. Adapun untuk sheet top revenue, menampilkan produk dengan estimasi pendapatan tertinggi dihitung dari harga dikali jumlah terjual. Kita lihat di sini ada Hyundai Palisade dan Mitsubishi Pajero mendominasi dengan revenue miliaran rupiah. Ini menarik sekali karena revenue tertinggi justru bukan dari produk yang paling banyak terjual, melainkan dari produk dengan harga sangat tinggi. Kalau kita ingin melihat dari sudut pandang bisnisnya, jika tujuan kita adalah volume penjualan, fokus ke produk harga menengah itu lebih baik. Tapi kalau tujuan kita untuk mendapat revenue yang besar, itu kita lebih baik fokus terhadap produk premium dengan margin tinggi juga perlu dipertimbangkan. Ulang. Jadi dari kelima sheet ini, ada 3 insight bisnis utama yang saya dapat, yaitu pertama, rating tinggi dan ulasan banyak adalah kombinasi terkuat untuk penjualan tinggi. Kedua, harga di segmen 50-200 ribu rupiah menghasilkan volume terjual terbesar. Dan ketiga, revenue tinggi bisa datang dari 2 jalur, yaitu volume besar atau harga premium. Adapun untuk dashboard lengkapnya, di sini ada filter kategori produk yang bisa dipilih. Sekarang, saya akan menjelaskan proses teknis dari data mentah sampai menghasilkan file CSV untuk data search Tableau ini. Di mana pada notebook ini, pertama kita akan menginstal dan import semua library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan lain-lain. Di cell 2, nah, di cell 2 ini, saya mengupload dan meload dataset, yang mana dataset ini terdiri dari 29.000 lebih produk, yang dengan 8 kolom utama. Di sini saya juga mengupload filenya dengan mengklik choose file. Dan adapun di cell 3 adalah tahap pre-processing dan feature engineering, di mana di sini tantangan utamanya adalah kolom terjual yang formatnya teks seperti 1000, saya buat fungsi untuk mengubahnya jadi angka. Di sel 4 ada analisis strategi harga. Di sel 4 sampai sel 8 adalah eksplorasi data analisis. Saya menganalisis distribusi harga, strategi diskon, perbandingan rating per segmen, dan total penjualan per kota. Adapun analisis dari strategi harga produk Tokopedia ini didapatkan bahwa harga 50-200 ribu mendominasi. Di sini juga ada top 10 kota, top 10 produk dengan best revenue, dan top 10 produk dengan best quantity. Untuk top 10 kotanya yaitu ada di kota Jakarta, Jakarta Barat. Adapun untuk top 10 produk best revenue-nya ada di Hyundai Palisade Signature. Untuk top produk best quantity ada di Camille Beauty Masker Organic. Untuk estimasi revenue per kotanya terdapat di Jakarta Utara dengan revenue terbesar sampai 8 miliar rupiah. Untuk total ordernya ada order terbesar yaitu dari Jakarta. Di sini saya menganalisis kompetitor per kategori produk. Adapun produk yang saya analisis yaitu
jilbab. Dan untuk top 10 dominan toko yang dominan itu ada di hijab, Gremeka, fashion. Di sel selanjutnya, saya menganalisis menggunakan Cummins clustering, di mana saya kelompokkan semua produk jadi 4 klaster berdasarkan harga terjual, rating, dan diskon. Hasilnya ada klaster budget populer, mid-market, niche berkualitas, dan premium laris. Sel selanjutnya yaitu association rule. Di sini menggunakan algoritma a priori. Di sini saya mencari pola kategori produk yang sering dijual bersama dalam satu toko. Hasilnya bisa digunakan untuk memutuskan kombinasi produk yang sebaiknya dijual. Adapun keputusan final dan rekomendasi bisnisnya, pilihan pertama yaitu ada pada hijab, dengan jumlah saingan ada di 216 toko, dengan total terjual lebih dari 2.000. Pilihan kedua yaitu bumbu marinasi, dan pilihan ketiga adalah suplemen. Keputusan yang tepat yaitu sekarang kita masuk ke bagian prediksi menggunakan linear regression. Di sel 14 ini, saya mempersiapkan data khusus untuk kebutuhan model regresi. Hal pertama yang saya lakukan adalah memastikan semua kolom numerik sudah tersedia, seperti terjual 6, ulasan 6, dan revenue. Ini penting karena model regresi hanya bisa menerima input berupa angka, bukan teks. Dilakukan persiapan data dan pastikan kolom numerik tersedia. Selanjutnya dilakukan log transform untuk distribusi lebih normal. Kenapa perlu log transform? Karena kalau kita lihat datanya, ada produk yang hanya terjual 1 unit, ada yang terjual 700.000 unit. Distribusinya sangat tidak merata. Jadi linear regression bekerja paling optimal ketika data mendekati distribusi normal, dan log transform membantu mencapai itu. Setelah transform, saya filter hanya data yang valid. Produk dengan harga lebih dari 0 atau terjual lebih dari 0 dan punya rating. Hasilnya ada 25.967 baris yang siap untuk dilakukan training model. Di bawah sel ini juga ditampilkan matrik korelasi antar fitur. Dari sini kita bisa melihat seberapa kuat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya sebelum masuk ke modeling. Di sel berikutnya ada visualisasi distribusi dan heat map korelasi. Pertama dan kedua, membandingkan distribusi terjual sebelum dan sesudah log transform. Ini yang setelah log transform di grafik kanan, distribusinya jauh lebih simetris dan mendekati kurva normal. Ini yang dibutuhkan untuk regresi. Untuk grafik ketiga adalah Scarlet plot untuk log harga dan log terjual. Ada garis tren merah yang menunjukkan hubungan negatif, artinya semakin tinggi harga, cenderung semakin sedikit yang terjual. Nilai korelasinya tertera di jelas. Grafik keempat menunjukkan diskon versus log terjual. Ada hubungan positif yang lemah, artinya diskon sedikit membantu penjualan tapi bukan faktor dominan. Grafik berikutnya adalah log ulasan versus log terjual. Ini korelasinya paling kuat di antara semua fitur, karena dilihat semakin banyak ulasan sebuah produk, semakin tinggi juga penjualannya. Ini temuan yang akan terus dilihat kalau kita lihat di model-model berikutnya. Adapun grafik terakhir, yaitu heat map korelasi. Ini adalah ringkasan visual hubungan semua fitur sekaligus, yang dimana warna hijau artinya korelasi positif, merah artinya korelasi negatif. Dari sini jelas terlihat log ulasan punya banyak korelasi paling kuat dengan log terjual. Sel berikutnya yaitu model 1 untuk simple linear regression. Ini model paling sederhana karena hanya menggunakan satu fitur yaitu log harga untuk memprediksi log terjual. Data dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing menggunakan train test split. Pembagian ini standar dalam machine learning karena kita hanya mentrain model di sebagian data lalu uji performanya di data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk evaluasi model ada 3 metrik yang saya pakai, yaitu R-square, mengukur seberapa besar variasi yang bisa dijelaskan model, di mana semakin mendekati 1 berarti semakin baik. Adapun evaluasi lainnya yaitu RMSI.
RMSI atau root mean square error mengukur rata-rata besar kesalahan prediksi, dan MAI atau mean absolute error mengukur rata-rata selisih absolut antara prediksi dan aktual. Dari 3 grafik di bawah ini, grafik pertama menunjukkan garis regresi yang terbentuk, grafik kedua adalah aktual versus predicted, dan grafik ketiga adalah residual plot yang menunjukkan pola error model. R-square model 1 ini relatif rendah, karena wajar hanya menggunakan satu fitur tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas penjualan. Untuk sel berikutnya, yaitu model kedua, multiple linear regression, dan ini adalah model utama yang saya gunakan untuk menghasilkan prediksi di Tableau. Bedanya dengan model 1, sekarang saya menggunakan 4 fitur sekaligus, yaitu log harga, diskon dalam bentuk persen, rating, dan log ulasan. Semakin banyak fitur yang relevan, semakin banyak informasi yang bisa ditangkap model. Karena fitur-fiturnya punya banyak skala yang berbeda, yaitu diskon dalam persen 0 sampai 100, adapun rating dalam skala 1 sampai 5, saya lakukan standar scaler sebelum di training. Ini memastikan tidak ada fitur yang mendominasi hanya karena skalanya lebih besar. Adapun output yang bisa kita lihat yaitu log ulasan positif. Log ulasan positif di mana artinya semakin mahal, maka prediksi terjual turun. Adapun R-square untuk model kedua ini lebih tinggi dari model pertama. Ini membuktikan bahwa menambahkan fitur yang relevan bisa meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan data. Adapun grafik aktual versus predicted dan residual plot juga menunjukkan pola yang lebih baik dibandingkan model pertama. Sel berikutnya ada model 3, yaitu linear regression untuk prediksi rating. Ini berbeda dari model sebelumnya. Targetnya bukan jumlah terjual, melainkan kepuasan konsumen dalam bentuk rating. Fitur yang digunakan adalah log harga, diskon, log terjual, dan log ulasan. Hasil yang menarik dari koefisien diskon didapatkan dengan skor negatif. Artinya, produk yang memberikan diskon terlalu besar cenderung mendapat rating lebih rendah. Ini insight yang penting karena secara bisnis, konsumen nyatanya lebih kritis terhadap produk yang sering diberi diskon. Untuk MAI model ini menunjukkan rata-rata prediksi meleset sekitar sekian bintang, yang berarti model cukup baik dalam memperkirakan tingkat kepuasan konsumen berdasarkan karakteristik produk. Adapun grafik distribusi error di sebelah kanan menunjukkan error terpusat di sekitar 0. Sel berikutnya adalah perbandingan yang paling menarik, yaitu perbandingan dari ketiga model, juga simulasi prediksi untuk produk nyata. Di tabel perbandingan ini bisa kita lihat model 2 lebih unggul di R-square dibanding model 1, membuktikan bahwa multiple regression dengan lebih banyak fitur lebih akurat. Adapun model 3 punya skala evaluasi berbeda karena targetnya rating bukan terjual. Untuk begitupun dengan RMSE, model 3 mendapatkan skor yang rendah, dalam artian lebih baik. Begitupun dengan performa MII, model 3 mendapatkan performa yang lebih baik. Adapun bagian simulasi prediksi, di sini saya memasukkan 5 skenario produk nyata, misalnya bumbu marinasi khas Palembang dengan harga 45.000 dan diskon 15%, didapatkan rating 4,7 dan dengan 20 ulasan. Model 2 langsung memprediksi berapa unit yang kemungkinan akan terjual. Simulasi ini sangat berguna secara bisnis, karena sebelum kita benar-benar jualan, kita bisa perkirakan dulu potensi penjualannya berdasarkan karakteristik produk atau hal lain yang bisa kita rencanakan. Terakhir, ada kesimpulan dan interpretasi. Adapun kesimpulan yang didapat bahwa model 1, simple regression, menggunakan harga saja tidak cukup untuk memprediksi penjualan. R-square-nya rendah karena penjualan dipengaruhi banyak faktor, bukan hanya satu saja. Model 2, yaitu multiple regression, menggunakan 4 fitur, yaitu harga, diskon, rating, dan ulasan, di mana dengan 4 fitur, model jauh lebih baik. Faktor paling berpengaruh adalah jumlah ulasan, karena semakin banyak ulasan, semakin tinggi prediksi penjualan.
Harga juga berpengaruh negatif karena produk lebih mahal cenderung lebih sulit terjual. Untuk model 3, yaitu prediksi rating, di mana diskon tinggi berkorelasi negatif dengan rating. Jadi, strategi diskon agresif harus hati-hati karena bisa menurunkan persepsi kualitas di mata konsumen. Dan rekomendasi bisnis dari analisis ini yaitu kita bisa memprioritaskan atau mengumpulkan ulasan di awal. Jadi, kita harus menjaga kualitas produk seperti menghindari diskon terlalu besar agar rating tidak turun. Dan pilih harga di segmen 50 sampai 20 ribu rupiah untuk volume terjual agar lebih optimal. Sel terakhir di notebook adalah proses ekspor dataset ke CSV untuk Tableau. Di sini saya gabungkan semua kolom original dataset dengan kolom hasil prediksi dari model 2, yaitu kolom prediktif terjual. Saya juga menambahkan kolom kategori produk hasil fitur engineering. Ini menjadi warna pada chart Tableau tadi. File yang dihasilkan bernama Kopedia Tableau dashboard.csv. Dan inilah yang saya import ke Tableau untuk membangun dashboard. Jadi, untuk merangkum keseluruhan hasil prediksi ini, dari hampir 30.000 produk Tokopedia, saya membangun 3 model linear regression dan menemukan 3 kesimpulan utama. Pertama, jumlah ulasan adalah faktor paling berpengaruh terhadap penjualan, jauh lebih kuat dari harga maupun diskon. Kedua, harga di segmen 50 sampai 200 ribu rupiah menghasilkan prediksi volume terjual tertinggi berdasarkan model. Ketiga, diskon besar justru berkorelasi negatif dengan rating. Artinya, terlalu sering memberikan diskon bisa merusak reputasi produk di mata konsumen. Sebagai calon pebisnis, rekomendasi saya adalah masuk dengan produk harga 35 sampai 50 ribu dan beri diskon 10 sampai 15% di bulan pertama untuk menarik pembeli awal. Minta setiap pembeli untuk meninggalkan ulasan dan jaga kualitas produk agar rating selalu di atas 4,7. Karena dari data, kombinasi inilah yang paling berpotensi menghasilkan penjualan tertinggi di Tokopedia. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.